Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Zulerahma di liputan seputar Sukoharjo. Baik, bersama malam hari ini tepatnya pada Selasa 26 September 2023, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo tengah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk santri putri. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo di Pesantren Bagian Putri yang bertempat di Gelora Ibrahimi Putri ini dihadiri oleh segenap Ahlul Bait Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo, Umana Mahat, Ketua dan Wakil Ketua Kamar, dan diikuti pula oleh seluruh santri putri asrama pusat dan cabang serta wali santri dengan penuh antusias. Sebagai peracara tampil secara megah dan meriah tari saman oleh pemenang lomba tari saman Rayon Iksas Senusantara dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan serta pembagian hadiah pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Qiraatul Kutub, Festival Bahasa Asing dan Festival Ma'had Salafi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, di mana serangkaian acara tersebut telah terlaksana sejak tanggal 27 Agustus 2023. Kami perwakilan Asrama Nurul Koni Putri mengikuti perlombaan sholat berzanji, dzikir basmalah dan mahalul qiyam, yang mana perlombaan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo dalam memperingati hari besar Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, kemudian pembacaan salat bazanji oleh Ibu Nyai Hajah Uswatun Hasanah. Suasana semakin khusyuk dan hikmat dengan adanya pembacaan zikir basmalah dan mahalul qiyam yang digemakan bersama dengan diiringi oleh grup Hadra Al-Bushra. Masih dengan suasana hikmat, acara ini dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton yang dipandu oleh paduan suara Universitas Ibrahimi. Kemudian sambutan hangat juga disampaikan oleh Ketua Panitia Ibu Rini Junaida MH dan Ibu Nyai Hajah Juwairiyah Fauid sebagai perwakilan Ahlul Bait. Karena kita tidak tahu apa yang harus terjadi, apakah Bapak dan Ibu nanti akan mendampingi sampai mereka berumah tangga, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu. Maka oleh karena itu, hatta walaupun Bapak Ibu banyak uang, di rumah Allah berikan rezeki yang lebih, tapi putrinya yang ada di sini berikan uang pas-pasan. Kalau perlu putri panjenengan setiap dikasih uang, tinggal harus ada agenda keuangannya. Setiap hari belanja berapa, apa yang dibelanjakan, uang apa saja yang dibelanjakan. Kalau boros, kalau alasannya panjenengan putra-putrinya banyak yang hilang, itu sebenarnya tidak 100% benar. Karena apa? Putra panjenengan semuanya terlalu enteng dengan bajunya, terlalu enteng dengan sandalnya, dibiarkan bajunya beberapa hari sehingga kadang jatuh, setelah jatuh tak tebus, sampai yang namanya setiap bulannya sampai ratusan kersak bahkan ribuan kersak dari kebanyaknya baju-baju yang tidak diambil oleh putra-putri panjenengan. Maka dari itu mohon Bapak Ibu kerjasama bersama-sama oleh kita.
Karena kami diberi amanah oleh panjenengan untuk memproses putra putri panjenengan jadi orang yang takwa kepada Allah, jadi orang yang berderajat tinggi, orang yang mulia di hadapan Allah. Maka tidak hanya guru pemangku utamanya kiai mendidik putra putri panjenengan juga harus sama-sama membantu, khususnya jangan sampai melanggar kepada aturan pesantren. Kemudian sebagai puncak acara, Habib Muhsin bin Alwi Al-Habsyi asal Banyuwangi menyampaikan ceramah hikmah Maulid Nabi dan ditutup dengan doa. Cuma ambil alamu, ternyata minta vario. Oh beli bang, saya tidak jadi minum. Pasti saya akan bilang begitu Pak. Kenapa? Tindak tanduk yang sedikit, khidmah yang sedikit, ternyata permintaannya jauh mahal. Permintaan vario. Saya mau tanya, kira-kira kalau jenengan jadi saya, kasih apa tidak? Tidak dikasih. Kalau ada yang bilang dikasih, saya kesana. Sekarang saya minta vario, ini yang saya ambil. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana permintaannya jauh lebih mahal, padahal khidmahnya cuma ambil air. Kalau misalnya enggak sampai vario, misalnya Mas Budi tadi itu ditanya, "Krona apa Mas Budi?" 2 juta, baby. Kasih 2 juta kemahalan. Tapi ternyata hadirat rahimakumullah, beliau Kanjeng Nabi itu bukan seperti manusia biasa yang semua hitung-hitungan dengan nilai angka. Ketika Anda kerja hebat, gaji besar. Kalau Anda kerja kuat, gajinya besar. Bukan seperti itu. Ketika berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Arhamur Rahimin. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan di dalam surat ayat Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi Muhammad kepada orang mukmin belas kasihan, sayang luar biasa. Sehingga kalau ada dari kita mungkin khidmah sedikit untuk Kanjeng Nabi, walaupun mungkin tidak bisa mengeluarkan uangnya untuk Kanjeng Nabi, tapi ketika datang maulidnya Nabi Muhammad, semangat baca maulid, semangat bersolawat nariyah, semangat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Ketika Anda datang Mahallul Qiyam, baca Ya Nabi Salam dengan khusyuk. Kenapa? Yang bisa saya haturkan untuk Kanjeng Nabi hanya ungkapan-ungkapan syair ini saja. Wahai Kanjeng Nabi, saya tidak bisa memberikan apapun, hanya ungkapan syair ini saja ya Rasulullah. Jangan dikira itu kecil di hadapan Kanjeng Nabi, Pak. Jangan dipikir itu kecil di hadapan Rasulullah SAW. Ketika hubungannya dengan manusia itu akan ternilai kecil, tapi ketika hubungannya dengan Nabi Muhammad tidak ada khidmah yang kecil di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas itu pulang dari perang Tabuk, datang ke masjidnya Nabi Muhammad, menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, i'dan li an amtadihaka bi syair. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji panjenengan ya Rasulullah dengan mengungkapkan sebuah syair khusus untukmu ya Rasulullah. Boleh, apakah boleh saya diizinkan untuk memberikan syair untukmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Gol, silakan. Walaupun Kanjeng Nabi itu tidak bersyair, tapi umatnya diizinkan untuk memberikan syair kepada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW Allah berikan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami semoga tidak sekali-kali pun mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bersyair, tapi umatnya tidak sekalipun dilarang bersyair. Sayyidina Abbas memohon izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji engkau ya Rasulullah dengan sebuah syair. Apakah boleh ya Rasulullah? Gol, silahkan wahai Abbas. Silahkan wahai Abbas, pamannya Nabi Muhammad, hadirat rahimakumullah. Pamannya Nabi Muhammad, walaupun paman tapi hormat luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abbas itu kalau ditanya, man minkuma akbar, ayyukuma akbar, anta am Rasulillah? Wahai Abbas, mana yang lebih akbar? Kamu apa Rasulullah? Maksudnya mana yang lebih
tua, mana yang lebih sepuh, engkau apa Rasulullah? Sayyidina Abbas itu dikatakan sekitar 4 tahun lebih tua dari Rasulullah. Tapi apa jawaban Sayyidina Abbas? Siapa yang lebih tua, engkau apa Kanjeng Nabi? Apa jawaban Sayyidina Abbas? Rasulullah akbar minni, bal wulidtu qablah. Nabi Muhammad itu jauh lebih akbar dari saya. Kanjeng Nabi jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih akbar. Hanya saja saya numpang lahir duluan. Gak berani hadirat rahimakumullah untuk sekedar mengatakan saya lebih tua, gak berani. Kenapa? Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji panjenengan. Kata Kanjeng Nabi, "Gul, silahkan." Sayyidina Abbas kemudian memuji Rasulullah. Beliau mengatakan, "Min qabliha tibta fil dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu." Sampai Sayyidina Abbas mengatakan syair tentang milad maulidnya Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dzalika diyai wa sublir rasyadi nakhtariqu." Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Sayyidina Abbas, engkau wahai Kanjeng Nabi ketika dilahirkan menjadi terang benderang bumi ini semuanya ya Rasulullah. Bahkan cahayamu memancar sampai menerangi ufuk langit ya Rasulullah. Dan kami berlindung di bawah cahayamu ini dan tuntunan agamamu ya Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kata Sayyidina Abbas. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Beliau mengatakan, la yafdudillahu fa. Semoga Allah selalu merawat mulut yang memujiku ini wahai Abbas. Semoga lisanmu yang memujiku ini, mulutmu dijaga wahai Abbas, selalu dirawat oleh Allah. Dan terbukti hadirat rahimakumullah, Sayyidina Abbas wafat umur 88 tahun, satu gigi pun tidak ada yang lepas dari mulut Sayyidina Abbas. Alhamdulillah pada malam hari ini dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo Putri telah terselenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa rangkaian kegiatan sebelumnya sudah terlaksana dengan baik berkat kerjasama dan dukungan baik dari para santri, pimpinan lembaga, baik madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Harapan kami sebagai pengurus pesantren di tahun yang akan datang bagaimana agar wali santri lebih kompak dan lebih peduli lagi untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.